Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Dosa itu sesuatu yang mengguncang jiwamu. Dalam riwayat yang lain, dadamu. Dalam riwayat yang lain, di dalam diri. Maknanya, ketika seseorang melakukan satu perbuatan, sekalipun dia belum tahu hukumnya, dan perbuatan itu jika dilakukan di dalam jiwanya itu terasa tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, maka itu adalah tanda kita sudah melakukan satu perbuatan dosa. Itu yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Sebaliknya, perbuatan baik jika dilakukan, hati menjadi senang, menjadi tenang, nyaman. Perbuatan dosa dilakukan, hati terasa terguncang, tidak tenang, tidak nyaman. Di sini musannif mengatakan, namun tidak semua hati atau diri bisa merespon hal yang sama. Ada pelaku dosa, dia melakukan perbuatan dosa tapi tidak ada goncangan dalam hati dan diri. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini sudah kronis. Enggak ada penyesalan. Bagaimana ada penyesalan? Goncangan dalam hati tidak ada. Makanya musannif mengatakan, wa hadza fi haqqi man nawwarallahu qalbah. Nah, orang-orang yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu mengguncang hatinya, dirinya, itu adalah orang-orang yang Allah telah berikan cahaya dalam hatinya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang istiqomah sholat duha misalnya, atau ada yang istiqomah sholat tahajud, biasanya jam 3 atau setengah 4. Dia istiqomah. Satu saat terlewat itu. Terlewat satu hari saja. Dia bangun sudah jam setengah 5 atau jam 5, pas azan subuh. Itu hatinya tidak enak, menyesal. Kenapa tadi terlewat? Ada orang setiap hari bangun jam 7 pagi, wala sholat tahajud, sholat subuh juga lewat, tapi dia bangun tidak ada goncangan dalam hatinya, biasa-biasa saja. Kenapa bisa beda? Karena yang pertama tadi hatinya Allah berikan cahaya. Yang kedua, hatinya sudah mati, sudah tidak ada getaran hati akan perbuatan dosa. Sudah mati hatinya, sudah sakit hatinya.
Nah, orang semacam ini yang hatinya sudah mati tidak mungkin bisa membedakan mana dosa, mana pahala. Tapi orang yang semacam tadi, yang memang peka hatinya karena sebab dia sudah nyaman dengan perbuatan baik, hatinya Allah berikan cahaya, kesalahan kecil ada goncangan dalam hati, ada penyesalan. Nah, itu kabar gembira orang yang memiliki hati tersebut. Berarti orang ini disebut oleh musannif, pengarang kitab, Syekh Dimyat, bahwa orang tersebut Allah sudah berikan cahaya dalam hatinya. Wa alhamahu shawab, dan Allah sudah memberikan ilham, hatinya selalu condong kepada kebaikan dan kebenaran. As-shawab. Kemudian Nabi menyebutkan dua tanda di sini berarti. Tanda pertama dosa itu apa? Ketika dilakukan ada goncangan dalam diri kita, tidak nyaman hati kita. Itu tanda pertama dosa. Nabi memberikan tanda kedua, yang namanya dosa adalah wa karihta an yattali alaihin nas. Kau tidak suka jika perbuatan yang kamu lakukan diketahui oleh orang. Itu juga dosa. Jadi kita melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, tidak mau orang tahu. Nah, perbuatan ini tandanya dosa dalam konteks perbuatan buruk, ya, perbuatan yang kurang baik. Nah, para ulama dan kaum sholihin dan seluruh manusia secara umum, secara fitrah jiwanya ini senang perbuatan baiknya diketahui orang banyak. Semuanya. Ini musannif mengatakan li'anna nafsa bitab'iha tuhibbu al-ittila' ala khairiha. Karena secara tabiat manusia dia senang perbuatan baiknya diketahui oleh orang banyak. Sebaliknya, dia juga tidak suka perbuatan buruknya diketahui oleh orang banyak. Ini yang hatinya masih sehat. Akan tetapi jangan sampai fitrah ini merusak amal soleh kita. Kaum solihin tidak mau menampakkan amalnya dengan tujuan mengambil perhatian manusia. Amal soleh yang dia lakukan itu akan merusak nilai keikhlasan. Tapi hukum dasar semuanya senang amal baiknya diketahui oleh orang banyak. Makanya ikhlas itu harus diusahakan, gak bisa instan, harus dilawan. Ini gak benar, ini harus saya lawan ini. Niat saya harus perbaiki ini. Jangan sampai menjadi dosa. Jadi itu dua tanda dosa yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ada beberapa dosa yang disebut di sini syahwatnya sudah mengalahkan dirinya. Seperti apa? Kasarik taglibuhu syahwah. Mengambil milik orang, mencuri, korupsi. Itu adalah apa? Dorongan syahwat. Syahwat ini senang yang instan-instan, yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, tapi sesuatu yang haram. Itu syahwat. Nabi katakan dalam hadis, hujibatil jannatu bil makarih. Ditutupi surga itu dengan hal yang tidak menyenangkan. Apa maksud Nabi? Surga itu ditutupi dengan hal yang tidak menyenangkan karena melawan syahwat dan nafsu. Jika seseorang ingin melakukan dosa, ada beberapa dosa yang nikmat. Zina, tapi haram. Seseorang itu ketika ingin meraih surga,
kenikmatan itu dia harus tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapatkan surga. Sebaliknya, an-nar hujibat bisyahwat wal ladzat. Neraka ditutupi, dikelilingi oleh syahwat. Semua yang ada nikmat-nikmat dalam konteks yang haram itu adalah hal yang akan membawa seseorang menuju ke neraka, karena neraka dikelilingi oleh syahwat wal ladzat. Mengambil milik seseorang itu nikmat. Kenapa nikmat? Dia mengambil karena tanpa usaha dia bisa meraih keuntungan yang besar. Yang gajinya misalnya 5 juta, dia bisa ngambil sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta dengan segala cara. Tapi kenikmatan semacam ini dampaknya adalah apa? Akan membinasakan dia di dunia maupun di akhirat. Keberkahan tidak ada. Yang didapat adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah melakukan, di sini musannif memberikan satu contoh. Mencuri, orang itu adalah taglibuhu syahwah ala saragah. Syahwatnya sudah menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa mengontrol. Antum jangan pikir orang-orang baik tidak punya syahwat, ada. Tapi orang-orang solihin mereka mampu mengendalikan itu. Mereka mampu melawan itu. Ya, Ibnu Hajar mengatakan, sungguh beruntung orang yang akalnya raja, syahwatnya adalah bawahannya. Kenapa? Karena akalnya mengatur syahwat. Tapi sungguh merugi orang yang syahwatnya adalah raja dan akalnya adalah bawahannya. Karena syahwat justru yang mengatur akal. Wa huwa khaif minal wali an yaghda an yuqta yaduh. Orang yang mencuri hanya takut dalam hukum Islam dipotong tangan. Dia bukan takut Tuhan. Dia takut tangannya dipotong. Tapi kaum solihin mereka melakukan sesuatu bukan takut karena hukuman, tapi yang mereka takut adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Orang yang akalnya sudah diberikan cahaya oleh Allah dan hatinya diberikan cahaya oleh Allah, ketika ingin melakukan perbuatan buruk, yang dia takut adalah Tuhan. Orang yang dikuasai oleh syahwat, maka yang dia takut adalah makhluk dan hukuman, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal murad bil karahati huna al-karahatu ad-diniyah fala ibrata bil karahati al-adiyah kaman yakrahu ayyura wa huwa ya'kul hayaan au bukhla. Yang dimaksud di sini tidak senang adalah tidak senang dalam perkara agama, berkaitan dengan hukum agama, bukan berkaitan dengan tidak senang berdasarkan adat kebiasaan. Misalnya ada orang-orang yang tidak senang ketika makan difoto. Biasa para ulama itu sebenarnya tidak senang ketika lagi mereka sedang makan kemudian difoto. Bagi mereka itu kurang baik. Tapi untuk kalangan orang biasa, hal itu biasa saja. Bahkan makanannya difoto. Bukan dia tidak senang difoto ketika makan, dia makanan itu pun difoto. Ajib, difoto. Tapi kalau kalangan ulama, mereka tidak mau ketika lagi makan difoto. Kenapa? Karena mungkin dalam ketika difoto posisinya tidak baik. Lagi buka mulut kemudian difoto dan seterusnya. Nah, itu melawan yang namanya disebut su'ul adab. Kurang baik dalam adab tersebut. Ada tokoh dulu namanya siapa? Putri Diana.
diundang di Indonesia, di Jakarta, sama Presiden Soeharto. Waktu itu diundang makan. Di hadapan Putri Diana ini wartawan, semua foto. Pak Soeharto mengatakan kepada Putri Diana untuk silakan makan. Kata Putri Diana, bagaimana saya mau makan? Di hadapan saya ini mereka semuanya foto. Luar biasa, padahal seorang yang kita kenal bukan seorang muslimah ya. Walaupun akhir-akhirnya itu wallahu alam ya. Tapi mengenal yang namanya adab. Nah, adab ini tentu tidak semua kalangan memiliki. Bukan berarti orang lagi makan foto kemudian kita katakan kurang ajar, tidak juga. Ya, bukan. Tapi level mereka itu sudah sangat tinggi dalam memahami adab. Nah, itu yang perbedaan. Tidak senang karena adat dan tidak senang karena hukum agama. Thumma inna hadzal hadis. Kemudian juga Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa kalau makan carilah tempat yang tertutup. Kenapa? Karena kalau tempat yang terbuka, ketika kita makan, ada orang fakir miskin yang lewat, dia pengen makan tapi tidak punya uang. Sedangkan dia lihat kita makan enak, keinginan dia itu tidak dipenuhi. Dia melihat seperti itu, kata Imam Nawawi, maka asarnya itu, pengaruhnya itu menjadi tidak baik bagi makanan. Jadi penyakit. Kecuali kita panggil dia makan atau kita kasih dia uang. Apalagi dia betul-betul lapar. Tapi tempat tertutup tidak dilihat. Begitu. Nah, itu saya bilang tradisinya ulama. Ya. Bukan berarti yang memiliki rumah makan yang indoor outdoor ya itu salah, tidak salah. Tapi level mereka melihat sesuatu yang jauh. Itu tidak masalah, bukan masalah halal haram, bukan rumah makan tempat terbuka tertutup. Tapi levelnya mereka, adabnya tinggi. Gitu. Sama halnya ada yang bertanya ke tokoh sufi Jalaluddin Ar-Rumi, tanya hukum musik bagaimana, halal apa haram? Hukum musik. Maka beliau seorang tokoh sufi. Beliau menjawab tentu jawaban yang berbeda. Beliau mengatakan suara musik yang paling haram adalah sendok-sendok orang kaya ketika makan terdengar ke telinga orang miskin yang lapar, tapi dia tidak berikan makan kepada mereka. Nah, suara musik itu yang paling haram. Nah, itu fikihnya Al-Asfiya. Thumma ila hadzal hadits rawahu Muslim fi kitabil bir wasilah min sahihi wa huwa min jawami' kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Jawamil kalam ya. Wa alaihi madarul Islam. Ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Al-Bir Wasilah, di dalam sahihnya, dan ini termasuk jawami'ul kalam. Termasuk sabda Nabi yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Ada satu kitab dikumpulkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim oleh ulama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Semua kitab yang ringkas, hadis yang ringkas dijabarkan dalam satu kitab tersebut, berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang masuk ke mukjizat Jawami'ul Kalim, ucapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Ada garansi dari Nabi. Ini garansi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Garansi artinya jaminan. Jadi Nabi sendiri yang menjamin.
Nabi katakan di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasul bersabda, "Ukfulu li bisittin akful lakum bil jannah." Berikanlah jaminan kepadaku 6 hal, kata Nabi. Nabi sedang khitab kepada kita, kepada umatnya beliau. Wahai umatku, ya, seakan-akan seperti itu. Kalian jamin kepada saya 6 hal. Akful lakum bil jannah. Aku akan berikan garansi surga untuk kalian. Yang pertama, ketika Nabi bersabda, Abu Hurairah waktu itu yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, "Qultu ma hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa saja itu 6 hal tersebut? Nabi mengatakan yang pertama, as-sholatu. Kalian jaga solat 5 waktu. Beserta yang wajib-wajibnya, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian zakat. Zakat di poin kedua nanti dijelaskan. Nabi mengatakan jagalah solat 5 waktu. Maka itu menjadi satu jaminan. Semuanya 6. Salah satunya adalah solat. Wa hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian solat-solat yang 5 waktu dan solat yang pertengahan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya, Rasul bersabda, man taraka sholatan wahidatan muta'ammidah faqad kafara jiharo. Siapa yang meninggalkan solat 1 kali dengan sengaja, maka sungguh dia secara terang-terangan telah kufur. Dipahami oleh Imam Ahmad, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, sengajanya itu baik karena malas atau mengingkari kewajiban solat, maka dia telah kafir. Itu mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu yang meninggalkan solat kafir. Memang sangat tegas. Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak kafir. Kita harus lihat yang meninggalkan solat ini alasannya apa. Kalau dia tinggalkan solat karena malas, maka dia fasik, dia pelaku dosa, masih muslim. Namun jika dia meninggalkan solat karena mengingkari kewajiban solat tersebut, solat yang 5 waktu, ada satu solat yang dia ingkari atau semuanya yang dia ingkari, maka sungguh dia telah kafir. Itu rincian dari Al-Imam Syafi'i. Maka penting sekali ini solat, sehingga diumpamakan oleh Nabi bagaikan tiang agama. As-salatu imaduddin, wa fi riwayah amaduddin. Solat itu adalah tiang penyangga agama. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, az-zakatu, zakat. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat. Makna sedekah di situ adalah zakat, karena ada perintah. Perintah itu berarti wajib dalam konteks ayat tersebut. Nah, orang yang tidak menjalankan zakat, menunaikan zakat, maka dia sudah melakukan pelanggaran yang sama seperti meninggalkan sholat. Makanya sholat dengan zakat itu, sholat lebih dulu diwajibkan. Sebelum hijrah sudah wajib. Tapi kalau zakat tahun 2 Hijriah. Mulai tahun 2 Hijriah, setiap ayat yang turun yang menerangkan tentang solat, pasti setelahnya ada zakat. Aqimus sholata wa atu az-zakata. Ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan wa aqimus sholata wa atu zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ya. Selalu disebut solat zakat, solat zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat ada juga jaminan yang Allah berikan. Nabi katakan dalam hadis, "Hassinu amwalakum bizakah,
jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Artinya dengan zakat yang kita keluarkan itu akan menjaga harta kita sampai 1 tahun berikut. Jadi tidak mungkin orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu kehilangan, rumahnya kebakaran dan seterusnya. Hasya wa kallah, tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dha'a malun fil barri wala fil bahri illa mani'uz zakah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hancur harta yang ada di daratan maupun di lautan itu karena sebab orangnya tidak mengeluarkan zakat. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, al-amanah, yaitu menjaga amanah. Amanah maknanya luas. Wa fi riwayah, amanah itu tidak melakukan dosa. Amanah itu satu tanggung jawab yang diserahkan kepada dia dan dia tunaikan dengan sempurna, dengan baik. Amanah itu juga bisa diartikan dititipkan barang kemudian kita menjaga. Ini makna amanah yang sangat luas. Istimewanya amanah ya, di dalam Al-Quran satu-satunya wahyu Al-Quran yang Allah turunkan ketika Nabi berada di dalam Ka'bah. Nabi berada dalam Ka'bah, hanya satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi di saat Nabi berada di dalam Ka'bah, berkaitan dengan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Dalam hadis dikatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Akhrajal Bukhari fi sahih. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran. Ini hadis ini sebelumnya berbicara tentang amanah. Jadi kalau kita memberikan satu jabatan, tugas kepada orang yang tidak ahli di bidang tersebut, kita dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Itu maksud di dalam hadis tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengatakan al-farju, kemaluan. Maknanya apa? Dijaga kemaluan dari maksiat. Kemaksiatan yang ada dari kemaluan, yaitu perzinahan dan sejenisnya, itu sumbernya satu, mata gak dijaga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman. Di sini Allah sifati orang yang melakukan amalan ini, Allah yang memberikan gelar mereka orang-orang beriman. Kemudian perintah itu disampaikan oleh Nabi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, jagalah pandangan mata mereka dari yang haram dan jagalah dari kemaluan-kemaluan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan mereka juga harus menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kenapa yang didahulukan mata dulu? Jaga mata, menjaga pandangan mata, baru kemaluan. Karena maksiat kemaluan itu sebab utamanya karena penglihatan mata. Dia melihat yang haram, ya, dikatakan oleh para ulama, al-ainu tanzur, mata melihat yang haram, wal aqlu yufakkir, dan akal imajinasikan, wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuh, dan kemaluan membenarkan atau mendustakan. Kalau dia membenarkan, dia mengiyakan zina. Kalau dia mendustakan,
dia hilangkan niat itu. Nah, itu sebab pandangan mata. Dalam riwayat Nabi katakan, zina itu ada zina mata, ada zina kemaluan, zina al-ain, ada zina al-farj, ada zina al-yadi, dan seterusnya. Yang kelima kata Nabi, menjaga apa? Al-batan, menjaga perut. Dari apa? Makanan yang haram, baik haram karena sebab zatnya haram atau cara mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang haram. Allah Ta'ala berfirman, kulu, makanlah kalian, halala, toiba, yang halal lagi yang baik. Ulama mengatakan, man akalal halal ata'at zawarihuhu sya'am aba, wa man akalal haram asat jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makan makanan yang halal, pasti tubuhnya akan mudah taat kepada Allah. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, maka tubuhnya akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jaminan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kelima. Kalau kita jaga yang 6 ini, Nabi kasih garansi, saya jamin kalian surga, kata Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir apa? Al-lisan, menjaga lisan. Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya beliau mengatakan, di seluruh tubuh kita ini dosa yang paling banyak itu adalah lidah. Kata Imam Ghazali, semua tubuh ini punya dosa. Ada dosa mata, dosa mendengar, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut. Ada semua. Tapi dari semua organ tubuh kita, anatomi tubuh kita, dosa yang paling banyak itu dan paling mudah dilakukan adalah al-lisan. Lisan itu cukup kita bicarakan sesuatu yang tidak baik, dosa. Gampang sekali. Kayaknya dulu kalangan sufi itu, mereka sering latihan menjaga lisan, diletakkan batu di dalam mulut, biar tidak banyak bicara. Takut lidah ini, man kathural kalam kathura sukutuh atau kama qala. Ya, para sastrawan mengatakan banyak bicara banyak kesalahan. Man sakata salima, siapa yang diam dia selamat. Asumtu sayyidul akhlak, diam dari hal yang tidak baik itu pemimpin akhlak. Ada dalam riwayat. Jadi mereka letakkan batu di lidah. Nanti kalau mau bicara yang baik dibuka. Bahkan telinga pun dijaga. Itu Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau lewat ke pasar, di pasar macam-macam, ada yang ngobrol yang baik, ada yang tidak baik, dan seterusnya. Kalau dia lewat di satu tempat ada obrolan yang tidak baik, dia tutup telinga sampai pulang, sehingga dia tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut. Itu para salaf terdahulu di dalam penjagaan mereka terhadap dosa. Al-lisan, lisan ini ada dosa dusta, dosa fitnah, menggunjing, mencaci maki, ya, mencela. Banyak sekali dosa lisan itu. Kurang lebih ada 30 lebih yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nah, 6 hal ini kalau dijaga, Nabi mengatakan, saya memberikan garansi surga kepada kalian. Ya, garansi surga.